Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Hidayat dari kelas 1 MRK 5 Politeknik Negeri Malang. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan dan sedikit memberikan tutorial mengenai menu annotation pada AutoCAD. Nah, sedikit saya jelaskan, annotation berfungsi untuk memberi keterangan teks maupun dimensi pada sebuah gambar kerja di AutoCAD. Sebelum ke videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys ya. Oke, kita langsung saja ke annotation, bahas annotation ya. Yang di dalamnya ada beberapa ikon. Yang pertama itu ada teks yang berlambangkan A di atas, dan di bawahnya itu ada multi-line text sama single line. Nah, kedua perintah ini mempunyai kesamaan yang berupa untuk mengasih keterangan seperti ini. Saya mempunyai contoh yang sudah saya bikinkan ya. Untuk cara pengerjaannya itu kita langsung saja pilih teks, tentukan tempat yang akan digunakan untuk dikasih keterangan. Di sini saya samakan kamar tidur. Nah, jika sudah diklik seperti ini, kita atur dulu rambutnya. Nah, untuk mengatur rambutnya itu kita ada di sebelah pojok kiri atas. Nah, di sini kita menggunakan misalkan 15. Setelah itu kita juga bisa mengatur letaknya. Kita tentukan saja di tengah aja posisi. Setelah itu kita cek bagian wajah tersebut. Kalau kita mau memindahkan, kita langsung klik aja ini. Kita atur sesuai keinginan kita. Kita geser. Nah, sudah. Di sini kita langsung saja ke dimension. Nah, di dimension itu ada beberapa berita juga. Kita bisa hitung ada 8 ya. Cuma yang sering kita gunakan itu ada 6. Yang pertama itu ada linear, yang fungsinya itu bisa digunakan untuk mengukur atau memberi tanda ukuran dua sisi ya, vertikal sama horizontal. Nah, untuk yang kedua itu ada linear yang bisa dipakai untuk 3 sisi ya, sisi miring, horizontal, dan vertikal. Nah, untuk angular itu sendiri adalah untuk mengatur atau untuk mengukur sudut. Nah, yang keempat ada AFC length, itu mengukur kemiringan. Nah, untuk yang keempat itu ada radius, itu untuk mengatur jari-jari atau mengukur jari-jari. Dan ada yang terakhir itu ada diameter. Nah, diameter itu adalah untuk mengukur suatu lingkaran ya, dari sisi ke sisi. Untuk cara memakainya itu kita bisa, yang pertama itu kita klik dimension atau bisa kita masuk ke shortcut D. Dan kita tentukan titik mana-mana yang kita butuhkan seperti ini. Misalkan untuk yang tadi ini ada linear. Untuk linear itu bisa dua sisi, horizontal sama vertikal. Kita coba ini di sini. Nah, seperti ini. Untuk yang kedua itu ada linear, itu untuk mengukur kemiringan. Misalkan saya akan mengukur kemiringan ini, bisa ya, bisa. Sedangkan yang linear ini kan ada 3, ada horizontal, vertikal, dan kemiringan ya. Kita bisa coba atau gunakan di sini. Apakah bisa? Bisa. Nah, untuk selanjutnya itu ada sudut ya. Angular itu untuk sudut. Di sini kita klik, tentukan sudut mana yang kita
muncul, ini muncul 53 derajat ya. Untuk selanjutnya itu ada air yang muncul miringnya. Nah, sini kita bisa klik icon muncul. Seperti itu aja. Sama ini bisa. Terus kita mengukur radius ya. Radius itu jari-jari. Misalkan kita klik ini jari-jarinya 50. Nah, untuk yang terakhir itu ada diameter. Nah, diameter sebuah lingkaran ini kita ukur. Jadi sebuah diameter lingkaran ini adalah 200 ya. Seperti itu. Kemudian kita bahas di dalam. Di sini saya sudah menyediakan contoh buku. Nah, di sini misalkan kita ngasih keterangan hubungan ya. Ini di atas, terus yang bawah itu ada list plan. Yang ketiga ada dinding, yang keempat ada fondasi. Misalkan kita udah seperti itu. Nah, di sini kita bisa langsung klikkan leader, tentukan titik yang kita kasih keterangan. Kita bisa memposisikan langsung dari dinding. Kita kontrol kita sesuai atur untuk bawah atau ukuran unitnya. Misal kita pakai ukuran 15, itu kita langsung klikkan seperti ini ya. Kita buat lagi yang kedua itu kan biasanya ada list plan ya. Kita tuliskan di sini list plan. Kita put semua ada ukuran 15 seperti itu. Untuk selanjutnya itu kita misalkan ada dinding ya, kita kasih keterangan dinding, klik dinding itu kita lakukan itu ukurannya 15. Kasih keterangan kasih setelah seperti ini kita bisa mengatur presisinya ya. Supaya sejajar kita bisa mengaturnya. Jadi terlebih dahulu kita klik objek yang mau kita sama posisinya, kemudian klik di sini, pilih balik. Nah, tentukan patokannya ya di sini. Misalkan saya mau bikin patokan itu nanti ya. Nah, seperti ini. Jadi kelihatannya rapi ya. Nah, di sini saya coba mempunyai contoh ukuran kedalaman atau ketinggian. Biasanya kan di suatu tempat itu ada kayak ketinggian, kemudian nah, ini tinggi kedalaman gitu. Nah, ini itu suatu keterangan ketinggian atau kedalaman galian fondasi ya, dari ujung fondasi ke atas genteng. Cara membuatnya itu kita bisa menggunakan garis pantul lainnya. Sini kita tentukan, sini kita tulis lain lagi. Nah, supaya rapi kita samakan ujungnya. Seperti itu. Untuk memberikan teks keterangan seperti di atas ini, kita bisa menggunakan model teks kembali. Misalkan saya di sini akan keterangan kedalaman, misalkan kedalaman fondasi itu 90. Kalau di sini kita tuliskan minus 90. Kita kedua, kita bisa edit ukuran tekannya. Misalkan saya menggunakan 15.
kalau kita tidak, nah kita bisa kopikan pekerjaan tadi. Terus kita bisa edit dari bawahnya. Nah biasanya kan kalau teras itu kan di ketinggian 0,0 ya, kita tuliskan di sini misalkan 0 kan plus minus ya. Kita cari di sini ada beberapa simbol yang kita gunakan itu plus minus. Kita bisa pilih plus minus ini ya. Nah di belakang seperti ini kita masukkan 0. Untuk yang atas sendiri itu misalkan ketinggian dinding itu 4 meter ya. Di sini kita bisa tuliskan plus 400. Nah, kita atur dulu ukuran angkanya. Oke, klik buat seperti ini ya. Untuk yang atas itu jarak dari dinding ke atas bangunan ini 2 meter. Di sini kita tinggal tambahkan 400 ditambah 200 itu 600 ya. Nah seperti ini. Untuk memperapi atau biar presisi ya, kita bisa trim garis-garis di sini ya. Nah, untuk caranya itu kita kasih garis bantu, kita trim semuanya seperti itu. Terus garis bantu yang tadi itu kita hapus seperti ini ya. Saya kasih contoh seperti tadi, kita pakai linear ya. Dari sini ke jadi jarak dari as ke as tersebut itu adalah 200 cm ya, karena saya menggunakan unit cm. Di sini kan tadi elemen juga bisa tiga sisi ya, horizontal, vertikal, dan kita disini seperti itu. Untuk angular itu untuk sudut, nah bisa kita itu punya, nah di sini ada suatu gambar atau objek yang bisa kita pilih untuk menentukan sudutnya. Biar di sini sudutnya itu 90 derajat jalan, seperti itu. Untuk teks yang tadi saya jelaskan itu kita bisa edit ya, kita menggunakan AutoCAD ini ya. Ini teks yang kita bikin tadi bisa kita mau diedit warna atau ukuran atau ketebalannya. Oke, untuk yang terakhir di sini ada, kita bisa lihat tabel ya. Nah, sini kita bisa memprogram atau mengatur untuk membuat tabel. Misalkan di sini ada, kita mau membuat berapa tabel untuk membuat berapa kotak ya. Misalkan di sini saya buat saja. Nah, kita klikkan sini, kita kasih judul untuk mengatur panjang pendeknya kita bisa tarik sini, soalnya ini juga bisa kesini. Untuk misalkan ini saya tuliskan nama barang atau nama bahan, di sini kita jumlah. Untuk nama barangnya kita bisa isi di sini papan kali misalkan papan. Nah seperti ini ya, kurang lebihnya mohon maaf. Nah, mungkin sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.